Selamat pagi anak-anak semua, gimana kabarnya? Baik-baik saja, salam sehat selalu ya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk pelajaran yang pertama, yaitu tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Di kelas 12 kalian akan mempelajari banyak hal. Bagian pertama menulis surat lamaran pekerjaan, bagian kedua menyelami sejarah Indonesia melalui karya sastra. Bagian ketiga, kalian akan dilatih untuk menulis teks editorial. Bagian yang keempat, kalian akan belajar mengenai kejadian atau fenomena kehidupan dalam novel. Bagian kelima, kalian akan diajarkan untuk menulis berita yang di dalamnya ada fakta dan opini. Dan yang terakhir, kalian akan menulis esai dan kritik sastra. Nah, sekarang kita mencoba untuk memahami pada bagian yang pertama, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Pada bagian menulis surat lamaran pekerjaan, kalian akan mempelajari banyak hal. Yang pertama, belajar mengenai isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, kalian akan memberikan kesimpulan mengenai sistematika dan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Kemudian bagian yang ketiga, kalian akan belajar mengenai kebahasaan surat lamaran pekerjaan dan cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang terakhir, melaporkan kegiatan membaca buku. Nah, sekarang yang pertama kita akan mengetahui bagaimana isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita akan belajar mengenai konsep pengertian surat lamaran pekerjaan, jenis-jenis surat lamaran pekerjaan, sistematika surat lamaran pekerjaan, dan aspek-aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan. Apa itu pengertian surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat pribadi, tetapi resmi untuk memohonkan pekerjaan pada kantor, perusahaan, atau yayasan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan ini merupakan ungkapan isi hati si pelamar untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi dalam masa pandemi ini banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya, jadi susah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi ini adalah peluang untuk bisa belajar, untuk bisa meraih sesuatu yang kita inginkan. Untuk itu, surat lamaran pekerjaan harus mengandung kualifikasi si pelamar pekerjaan, sehingga perusahaan itu dapat mempertimbangkan si pelamar itu jika mempunyai kualifikasi yang bagus. Nah, kalau kita membuat surat lamaran pekerjaan, ada jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Menurut jenis pembuatannya, itu biasanya digabung dengan daftar riwayat hidup, atau yang dipisahkan juga ada. Jadi menurut jenis pembuatannya ada dua, digabung atau dipisah daftar riwayat hidupnya. Berdasarkan sumber informasi, surat lamaran pekerjaan bisa dibuat berdasarkan informasi dari iklan di koran Kompas, Jawa Pos, atau koran atau majalah lainnya. Mungkin juga berdasarkan informasi dari media audio, dari televisi mungkin, dari internet, atau mungkin berdasarkan informasi dari orang lain. Mungkin ada temanmu atau saudaramu yang bekerja di perusahaan itu memberitahu ke kamu. Atau mungkin kita punya inisiatif sendiri, karena kita punya keinginan untuk bekerja pada suatu perusahaan tertentu. Jadi itu inisiatif sendiri. Nah, di sini kita akan mengetahui sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, kalian harus mengetahui sistematika yang pertama, yaitu ada salam, ya, ada pembukaannya. Pada bagian pembukaan ada tempat, tanggal, pembuatan surat, ada lampiran surat, nama dan alamat, tujuan surat, kemudian pembuka surat. Kemudian isi surat, ini adalah bagian yang paling penting, yaitu mengungkapkan apa isi surat lamaran yang sebenarnya. Kemudian dilanjutkan dengan identitas singkat pelamar pekerjaan.
Kemudian dilanjutkan unsur penunjang yang dilampirkan. Unsur penunjang ini seperti lampiran-lampiran. Lulus S1 tahun berapa, begitu. Kemudian dilanjut dengan penutup surat. Terakhir adalah salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Aspek-aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan nanti di situ ada beberapa aspek ya, yaitu pernyataan umum dulu, kemudian fungsi sebagai informasi awal kalian akan melamar pekerjaan. Kemudian argumentasi itu untuk menguatkan alasan-alasan agar perusahaan itu bisa menerima si pelamar. Kesimpulan dari sistematika ini yaitu bacalah surat lamaran dengan seksama. Tentukan unsur-unsur penting dalam surat lamaran, tunjukkan kutipan bagian penting dalam surat lamaran. Terakhir, bacalah ringkasan tentang struktur surat lamaran pekerjaan dan contoh-contoh yang ada di bagian psikologi. Saya sudah menyampaikan di bagian psikologi, kalian harus baca dan pahami setiap bagian surat lamaran pekerjaan dan contoh-contohnya. Setelah membaca, kerjakan tugas dan latihan untuk penguasaan materi surat lamaran pekerjaan. Demikian informasi awal. Semoga kalian bisa membaca dengan lebih baik mengenai struktur surat lamaran pekerjaan. Kalian harus pahami itu semua. Saya kira kalian akan bisa lebih baik lagi. Demikian untuk kesimpulannya. Salam sehat untuk kalian semua ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.